Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Bukalah Dirimu. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap lawatan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam setiap keberadaan dan kelemahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Mampukanlah kami di dalam segala dosa dan kesalahan kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat berkarya atas dasar firman yang akan kami renungkan ini. Di dalam-Mu ya Yesus, kami serahkan perenungan kami saat ini. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32 yang demikian sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Lewi Pemungut Cukai Mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Bukalah dirimu. Mengapa? Karena banyak orang yang seringkali tidak membuka dirinya, menutup dirinya dari segala sesuatu yang ia terima, yang ia dengar, dan yang ia rasakan. Di dalam teks yang kita renungkan bersama pada hari ini, kita melihat satu narasi yang sangat indah sebenarnya. Sebuah cerita yang mengisahkan tentang bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang Lewi dan ia makan bersama seorang pemungut cukai dan banyak teman-teman pemungut cukainya, mereka makan bersama dan itu terlihat sangat indah gitu. Mungkin kalau ini digambarkan seperti lagu atau film gitu, mungkin ini seperti adegan-adegan film-film romantis begitu. Ada perjumpaan dan ada sukacita, kemudian ada satu kehangatan yang ada di dalamnya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam teks yang kita baca tadi, yang kita akan renungkan bersama, ada dua hal menarik yang hendak kita renungkan bersama. Yang pertama adalah tentang bagaimana Lewi, seorang pemungut cukai, dia mau untuk membuka dirinya. Membuka diri tentang apa? Membuka diri tentang kehadiran dan keberadaan Yesus. Orang-orang yang berdosa, dia mungkin adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Dia adalah orang-orang yang pasti dia tahu bahwa mereka itu melakukan kesalahan. Seorang pemungut cukai pasti tahu kalau mereka itu melakukan hal yang itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dia juga pasti tahu bahwa dia itu atau mereka itu pemungut cukai itu adalah orang-orang yang ini saya tahu nih, saya ini berdosa ini. Ini saya tahu ini bahwa yang saya lakukan itu salah. Tetapi yang menariknya adalah di dalam pengetahuannya itu akan dirinya yang dia berdosa, dia kemudian tidak lantas meneruskan setiap apa yang dilakukan itu setelah perjumpaan dengan Yesus. Ia mau membuka dirinya di dalam perjumpaan dengan Yesus, dan ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," ia meninggalkan segala sesuatunya
Dan ini banyak penafsir yang mengatakan bahwa segala sesuatunya itu bermakna tentang aktivitasnya, aktivitas pemungutan pajak yang berlebihan itulah yang dianggap atau dilihat sebagai segala sesuatunya. Dan di sini kita melihat bahwa Lewi sangat sangat ingin mengubah dirinya, Lewi sangat ingin kemudian berubah, Lewi sangat ingin bertobat dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan hal ini tidak mudah bagi manusia tentunya. Mungkin kita akan mengatakan, oh iyalah dia berjumpa dengan Yesus kok, pasti dia juga gampang untuk mengubah diri. Saya pun juga pasti akan mengubah diri saya gitu. Tunggu dulu. Seringkali kita bukan menjadi orang-orang yang membuka diri, tetapi seringkali kita menjadi orang-orang yang bebal. Apa itu orang bebal? Orang bebal itu sudah tahu salah, diingatkan, tapi tetap saja diterobos terus, tetap saja kemudian dilakukan terus. Dan Lewi bukan orang-orang yang bebal. Lewi bukanlah seorang pemungut cukai yang bebal. Ia seorang pemungut cukai yang mau membuka dirinya. Ketika berjumpa dengan Yesus, ia mau memperbaiki dirinya, ia kemudian mau keluar dari hal-hal yang dianggapnya itu salah untuk kemudian menjalani kehidupan yang baru. Lalu bagaimana dengan kita? Bisakah kita juga mengambil keputusan yang sama? Ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu menyakiti orang lain, ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu menindas orang lain, ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan itu membuat orang lain sangat menderita. Ketika kita tahu itu, apakah kita mau mengambil keputusan bahwa ya Tuhan, saya mau mengikut Engkau dan saya meninggalkan segala sesuatunya? Beranikah kita mengatakan itu? Seringkali itu menjadi sulit jika yang kita lakukan itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Walaupun itu menyakiti orang lain, kalau itu menguntungkan kita, maka kita akan terabas terus. Lewi bukanlah orang yang demikian. Ia tahu bahwa ia untung dengan pemungutan cukai itu. Tetapi karena perjumpaan dia dengan Yesus, ia menyadari tentang kesalahannya dan ia mengikut Yesus. Ia membuka hati tentang keberadaan Yesus. Ia membuka hati dalam perjumpaannya dengan Yesus. Ia mau berubah, ia mau bertobat. Dan ia mau meninggalkan segala sesuatunya. Beranikah kita mengambil langkah itu? Lalu yang kedua, ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kemudian mengatakan bahwa, "Woi, kenapa sih kalian malah makan bersama orang-orang berdosa itu? Kenapa sih kalian malah mau menghancurkan citra kalian? Kalian tuh kan orang-orang yang baik, orang-orang yang beragama, tapi kenapa kalian mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa?" Orang-orang Farisi seakan kemudian menutup dirinya, menutup matanya, dan menganggap orang lain lebih berdosa daripada dirinya. Ia mengatakan, dalam kata lain dia mau mengatakan bahwa ini loh harusnya kami yang engkau sambut. Orang-orang seperti kamilah, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang taat rohani. Inilah yang harus engkau sambut, bukan orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa semuanya itu malah engkau ajak makan bersama. Dan di dalam hal ini seringkali kita bertindak seperti orang-orang Farisi. Misalnya, jika ada orang-orang di sekitar kita, di dalam persekutuan kita katakanlah, jika orang itu kita lihat atau kita anggap, kita judge sebagai orang yang berdosa dan dosanya itu diketahui oleh banyak orang, maukah kita juga tetap merangkul mereka, menyambut mereka dalam kehangatan? Ataukah kita akan mengatakan, orang kok kayak gitu sih? Orang kok melakukan ini itu, dan kemudian akhirnya kita menjauhi mereka. Menjauhi orang itu, orang yang dianggap berdosa. Dan Yesus mengajarkan kita untuk membuka diri kita kepada orang-orang yang memang walaupun dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Karena apa? Ya karena kita sendiri pun juga orang-orang yang berdosa kan. Kita bukanlah seperti orang-orang Lewi yang seharusnya atau yang pada faktanya menganggap diri mereka tidak berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa, demikian juga dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu. Tetapi seringkali kita tidak mau untuk membuka diri kita, mengakui keberdosaan kita, dan kemudian mengatakan bahwa saya mau untuk merangkul engkau. Mari bersama-sama.
Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri. Dan seringkali kita menganggap bahwa mereka lebih berdosa daripada saya. Dia itu lebih berdosa daripada kita. Jadi janganlah didekati, janganlah kemudian dirangkul, janganlah kemudian diberikan kehangatan. Apakah itu yang akan kita lakukan? Jika itu yang kita lakukan, maka kitalah yang justru harus bertobat. Amin. Mari saat ini kita berdoa, menyerahkan setiap diri kita dan segala pergumulan kita serta syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan kami yang penuh dosa dan kekurangan ini ya Tuhan, seringkali kami menjadi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa bahwa diri kami hebat, merasa bahwa diri kami adalah orang yang suci, merasa bahwa diri kami adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang sangat dekat dengan Engkau oleh karena kualitas hidup kami. Sehingga hal itu seringkali membuat kami menjadi orang-orang yang bebal. Kami tahu bahwa kami salah, tetapi kami tetap cuek saja untuk melakukannya. Perjumpaan kami dengan Engkau tidak berbuah apapun. Dan juga seringkali di dalam kesombongan dan kebebalan kami itu, kami justru menganggap bahwa orang lain jauh lebih berdosa daripada kami. Sehingga sudah selayaknya kami menjauhi mereka. Tolonglah kami Tuhan, ampunilah kami di dalam kesalahan kami itu. Dan ubahlah hati kami, berikan kami daya untuk kami dapat membuka diri kami di dalam perjumpaan dengan Engkau, juga di dalam perjumpaan kami dengan orang-orang di sekitar kami yang mungkin dianggap oleh orang lain adalah orang-orang yang lebih berdosa. Ajar kami untuk memberikan kehangatan kepada mereka, ajar kami untuk merangkul mereka, dan kami sama-sama mau diubahkan oleh-Mu. Ya Allah, saat ini kami mau serahkan hidup kami, dan biarlah setiap karya kami di dunia ini, segala kehidupan kami bersama-sama dengan orang lain, tetap Engkau sertai, dan kami dapat memuliakan-Mu di dalam setiap tindakan kami tersebut. Kami saat ini Tuhan, kami juga berdoa, kami hendak memasrahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses penyembuhan, dengan proses pemulihannya oleh karena sakit yang mereka rasakan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Pendeta Gunawan Adi Prabowo, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Andreas Rasdiono, Bapak Prayetno Hadi, Ibu Suci Rahayu, dan juga Bapak Ibu kami yang lain, serta kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sadal Paulus, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan di dalam setiap perjuangan mereka untuk mereka dapat sembuh. Dan biarlah semangat yang dari Tuhan boleh senantiasa memberikan daya untuk mereka. Dan secara khusus Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Endang Tugirin yang akan menjalani operasi kataraknya. Biarlah Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan kesembuhan bagi beliau melalui upaya yang dilakukannya tersebut. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan senantiasa menyertai beliau. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami Tuhan yang saat ini memasuki usia-usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Bapak Saharun, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, juga orang tua kami yang lain. Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati mereka juga di dalam setiap masa-masa tua mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan, kedamaian, serta sukacita boleh mereka rasakan dalam menjalani hidup sehari-hari. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, biarlah Engkau yang berikan kesehatan bagi kami di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, di mana pada hari-hari ini juga kami mendapatkan banyak fakta di mana banyak saudara-saudara kami yang juga terserang COVID-19 varian Omikron ini Tuhan.
Bapa, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami dalam kesehatan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar, biarlah Engkau juga menghadirkan kesembuhan dan rahmat atas mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, biarlah Engkau memberikan kesadaran bagi kami, dan biarlah kami juga tetap dengan kesadaran tersebut menjaga kesehatan kami, menjaga protokol kesehatan, dan kami tidak mengabaikan anjuran-anjuran yang kami dengar, sehingga kami dapat mensyukuri kehidupan yang dari Tuhan. Bapa, kami serahkan segala pergumulan kami, segala apa yang kami rasakan dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Dan biarlah Engkau yang menguatkan kami untuk kami menyelesaikan segenap pergumulan-pergumulan kami tersebut. Di dalam Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin.